Baik, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Maria Ketana Moron dengan NPM 2140604039. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengujian hipotesis proporsi dengan dosen pengampu yaitu Haryati Hamid SSI MPD. Untuk topik pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama untuk satu proporsi dan yang kedua pengujian hipotesis beda dua proporsi. Materi pertama kita yaitu untuk satu proporsi. Dimulai dengan prosedur pengujian hipotesis satu proporsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, formula hipotesis. Formula hipotesis dibagi lagi menjadi tiga yaitu H0 yaitu P sama dengan P0, H1 yaitu P lebih dari P0. Yang kedua, H0 yaitu P sama dengan P0, H1 yaitu P kurang dari P0. Yang ketiga, H0 yaitu P sama dengan P0, H0 yaitu P tidak sama dengan P0. Penentuan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai tabel, yaitu menentukan nilai alfa sesuai soal, kemudian menentukan nilai Z alfa atau Z alfa dibagi 2 dari tabel. Untuk prosedur ketiga yaitu kriteria pengujian. Yang pertama yaitu untuk H0 yaitu P sama dengan P0 dan H1 yaitu P lebih dari P0. H0 diterima jika Z0 kurang dari sama dengan Z alfa, H0 diterima jika Z0 lebih dari Z alfa. Yang kedua, untuk H0 yaitu P sama dengan P0 dan H1 yaitu P kurang dari P0. H0 diterima jika Z0 kurang dari sama dengan negatif Z alfa. Yang kedua, H0 ditolak jika Z0 lebih dari negatif Z alfa. Untuk yang ketiga, H0 yaitu P sama dengan P0 dan H1 yaitu P tidak sama dengan P0. H0 diterima jika negatif Z alfa dibagi 2 kurang dari sama dengan Z0 kurang dari sama dengan Z alfa dibagi 2. Kedua, H0 ditolak jika Z0 lebih dari Z alfa dibagi 2 atau Z0 kurang dari negatif Z alfa dibagi 2. Prosedur yang keempat yaitu uji statistik. Uji statistik memiliki rumus yaitu Z0 sama dengan X dikurang N dikali P0 dibagi akar dari N dikali P0 dikali P dikurang P0. Atau Z0 sama dengan X dibagi N dikurang P0 dibagi akar dari P0 dikali dengan 1 kurang P0 dibagi N. Keterangannya itu nilai dari N yaitu banyaknya ukuran sampel, nilai X yaitu banyaknya ukuran sampel dengan karakteristik tertentu. Prosedur yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam menerima atau menolak H0. Kita masuk ke contoh soal. Seorang kontraktor menyatakan bahwa 60% rumah-rumah yang baru dibangun di kota X dilengkapi dengan telepon. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut apabila di antara 50 rumah baru yang diambil secara acak terdapat 33 rumah yang menggunakan telepon? Gunakan taraf nyata 10% dengan alternatif lebih besar dari itu. Penyelesaiannya yaitu nilai N sama dengan 50, X sama dengan 33, P0 yaitu 60%, yaitu 0,60. Untuk prosedur pertamanya yaitu menentukan formulasi hipotesis. H0 yaitu P sama dengan 0,60, H1 yaitu P lebih dari 0,60. Prosedur kedua yaitu menentukan taraf nyata dan nilai dari Z tabel. Nilai taraf nyatanya itu alfanya 10% yaitu 0,1 dan nilai Z 0,1 yaitu 1,28. Cara ketiga yaitu kriteria pengujiannya. H0 diterima jika Z0 kurang dari sama dengan 1,28. H0 ditolak jika Z0 lebih dari 1,28. Cara ketiga uji statistik. Yaitu Z0 sama dengan 33 dikurang 50 dikali 0,60 dibagi negatif 50 kali dibagi akar dari 50 dikali dengan 0,60 dikali 0,40 mendapatkan hasil 0,87. Cara terakhir yaitu kesimpulan. Karena Z0 sama dengan 0,87 kurang dari Z0,1 yaitu 1,8, maka H0 diterima. Jadi pernyataan kontraktor bahwa 60% rumah-rumah yang baru dibangun di kota X dilengkapi dengan telepon dapat diterima atau benar. Pembahasan kedua yaitu pengujian hipotesis beda dua proporsi. Untuk prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, formula hipotesis. Dibagi lagi menjadi 3 yaitu H0, yaitu
yaitu P1 sama dengan P2, H1 yaitu P1 lebih dari P2. Yang kedua, H0 yaitu P1 sama dengan P2, H1 yaitu P1 kurang dari P2. Yang ketiga, H0 yaitu P1 sama dengan P2, H0 yaitu P1 tidak sama dengan P2. Cara prosedur yang kedua yaitu penentuan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai T tabel. Mengambil nilai alfa sesuai soal sesuai kebijakan, kemudian menentukan nilai Z alfa atau Z alfa dibagi 2 dari tabel. Kriteria pengujiannya yaitu yang pertama, untuk H0 yaitu P1 sama dengan P2 dan H1 yaitu P1 lebih dari P2. H0 diterima jika Z0 kurang dari sama dengan Z alfa, H0 ditolak jika Z0 lebih dari Z alfa. Yang kedua, untuk H0 yaitu P1 sama dengan P2 dan H1 yaitu P1 kurang dari P2, H0 diterima jika Z0 lebih dari sama dengan negatif Z alfa, H0 ditolak jika Z0 kurang dari negatif Z alfa. Yang ketiga, untuk H0 yaitu P1 sama dengan P2 dan H1 yaitu P1 tidak sama dengan P2. H0 diterima jika negatif Z alfa dibagi 2 kurang dari sama dengan Z0 kurang dari sama dengan Z alfa dibagi 2. Yang kedua, H0 ditolak jika Z0 lebih dari Z alfa dibagi 2 atau Z0 kurang dari negatif Z alfa dibagi 2. Yang cara keempat itu uji statistik, yaitu Z0 sama dengan P1 dikurang P2 dibagi dengan akar P kali 1 dikurang P dikali dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Untuk mencari nilai P1-nya yaitu X1 dibagi dengan N1, nilai P2-nya itu X2 dibagi N2. Dan nilai P-nya kita mencari dengan X1 ditambah dengan X2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Kesimpulannya itu kesimpulan dalam menerima atau menolak H0. Kita masuk ke contoh soal. Suatu pemungutan suara akan dilakukan di antara penduduk kota M dan sekitarnya mengenai pendapat mereka tentang rencana pendirian gedung serbaguna di tengah kota. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara proporsi penduduk kota dan sekitarnya yang menyetujui rencana tersebut, diambil sebuah sampel acak yang terdiri dari 200 penduduk kota dan 500 penduduk sekitarnya. Apabila ternyata ada 120 penduduk kota dan 240 penduduk di sekitarnya yang setuju, apakah Anda setuju jika dikatakan bahwa proporsi penduduk kota yang setuju lebih tinggi daripada proporsi penduduk di sekitarnya? Gunakan taraf nyata 1%. Untuk penyelesaiannya yaitu N1-nya itu 200, X1-nya 120, N2 500 dan X2 240. Untuk prosedur pertamanya itu menentukan formula hipotesisnya. H0 yaitu P1 sama dengan P2, H1 yaitu P1 lebih besar dari P2. Untuk cara kedua yaitu taraf nyata dan nilai Z tabelnya. Nilai taraf nyatanya yaitu alfanya yaitu 1%, yaitu 0,01. Jadi nilai Z alfa yaitu Z 0,01 sama dengan 2,33. Dari mana dapat 2,33 yaitu nilai alfa dibagi dengan 2. Yang cara ketiga kriteria pengujiannya, yaitu H0 diterima jika Z0 kurang dari sama dengan 2,33, H0 ditolak jika Z0 lebih dari 2,33. Cara selanjutnya yaitu uji statistik. Pertama kita mencari nilai P1-nya yaitu X1 dibagi dengan N1 yaitu 120 dibagi 200 mendapatkan hasil 0,60. Mencari P2-nya yaitu X2 dibagi dengan N2 yaitu 240 dibagi 500 yaitu mendapatkan hasil 0,48. Untuk mencari nilai P-nya yaitu jumlahkan nilai X1 dan X2 dibagi dengan N1 ditambah N2 yaitu mendapatkan hasil 120 ditambah 240 dibagi 200 ditambah 500 sama dengan 0,51. Mencari nilai Z0-nya yaitu P1 dikurang P2 yaitu 0,60 dikurangi 0,48 dibagi dengan akar dari nilai P-nya yaitu 0,51 dikali dengan 0,49 dikali dengan nilai 1 per N1 dan ditambah 1 per N2 yaitu 1 bagi 200 ditambah 1 per 500. Mendapatkan hasil 2,9. Cara selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Karena Z0 sama dengan 2,9 lebih dari Z0,01 atau Z alfanya yaitu 2,33 maka H0 ditolak
ditolak. Jadi kita setuju dengan pendapat bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana itu lebih besar daripada proporsi penduduk di sekitarnya. Baik, itulah penjelasan dari materi kita hari ini, yaitu penentuan hipotesis proporsi. Pengujian hipotesis proporsi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup penjelasan saya kali ini. Terima kasih.